Waduh, Erick Thohir bantah Menpora soal Martin Paes. Ketua Umum PSSI memastikan Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia di laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Hal ini membantah klaim Menpora Dito Aryo Tejo yang diberikan kabar kemungkinan Martin Paes bisa bela timnas Indonesia. Dan konfirmasi Erick Thohir itu disampaikan kepada pengamat sepak bola Bung Ropan. Lewat pernyataannya di akun YouTube pribadinya, Bung Ropan pun mengklaim menghubungi langsung Erick Thohir lewat WhatsApp pada Senin malam. Beliau jawab belum bisa, ya masih diusahakan, kata Bung Ropan. Sebelumnya, Dito Aryo Tejo mengabarkan jika Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Hal itu pun berdasarkan obrolan Dito dengan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Kemarin Pak Erick sampaikan insya Allah pada September sudah bisa main. Kata Dito seperti dilihat dalam tayangan TV One pada hari Senin 15 Juni kemarin. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir tersebut dia meminta publik menunggu. Iya, kata Pak Erick, tegas Dito. Paes sendiri sudah resmi menjadi WNI dan kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Jens Raven akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas senior. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berpotensi memanggil satu pemain timnas Indonesia U19 untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun 2024. Satu pemain yang dimaksud adalah Jens Raven. Penyerang FC Dordrecht U21 ini merupakan pemain pilihan Shin Tae-yong saat mengunjungi Belanda pada Februari tahun 2024. Saat melakukan belusukan ke Belanda, Shin Tae-yong merekomendasikan Jens Raven kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Sampai akhirnya, Jens Raven resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Namun, penyerang bertinggi badan 188 cm ini tak langsung diandalkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia senior. Ia lebih diberdayakan di skuad timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Pelatih 61 tahun ini memanggil Jens Raven untuk memperkuat timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 yang dilangsungkan di Surabaya, Jawa Timur pada 17-29 Juli tahun 2024. Bisa dibilang Piala AFF U19 2024 merupakan ajang seleksi Jens Raven di hadapan Shin Tae-yong. Jika tampil impresif di ajang ini sampai keluar sebagai top skor, kesempatan Jens Raven memperkuat timnas Indonesia senior di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai tanggal 5 September tahun 2024 terbuka lebar. Terlebih, timnas Indonesia krisis pemain depan jempolan saat ini. Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand yang mengisi lini depan timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir, gagal mencetak gol. Martin Paes bisa membela timnas pada September ini. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Dito Aryo Tejo mendapatkan kabar dari Ketua PSSI Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Ia pun mengungkapkan bahwa Martin Paes dapat bermain dengan timnas Indonesia pada September mendatang atau bersamaan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan insya Allah pada September mendatang sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ujar Dito di YouTube TV One News. Martin Paes sendiri telah menjadi WNI sejak April 2024 yang lalu.
Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal status FIFA. Pergantian Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA terhambat status FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun. Bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Ia sendiri lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei tahun 1998. Asal-usul darah Indonesianya mengalir via neneknya yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. PSSI pun sampai harus membawa kasusnya ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS, supaya Martin Paes dapat melewati peralihan asosiasi statuta FIFA. Kriteria Indra Syafri tentukan skuad Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri sudah menetapkan skuad final 23 pemain buat Piala AFF U19 2024. Selain skill, para pemain juga dinilai dari attitude-nya. Ada 5 pemain yang dicoret. Itu dikarenakan Timnas U19 awalnya berisikan 28 pemain saat memulai pemusatan latihan TC di Surabaya, sedangkan skuad final harus berisi 23 pemain. Mereka yang dicoret dari Timnas Indonesia U19 adalah Jida Bin, Muhammad Farhan Sopiuloh, Fandi Bagus Pamungkas, Muhammad Darel Valentino Erlangga, dan Rahmat Syawal. Sedangkan yang dibawa adalah pemain andalan macam Iqbal Gwijangge, Alex Kamuru, dan pemain naturalisasi anyar Jens Raven. Seleksi ini tidak hanya tentang pemilihan talenta di lapangan tapi juga tentang attitude pemain di luar lapangan, kata Indra Syafri dalam keterangannya. Juga ada psikotes, kami bicara tidak orang per orang tapi secara permainan, kolektif, yang kita pilih secara objektif, ujarnya menambahkan. Indonesia sebagai tuan rumah masuk grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Laga pertama Timnas Indonesia U19 adalah melawan Filipina, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024. Bagi Indra Syafri, Piala AFF U19 2024 ini merupakan ajang yang juga menjadi persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 bulan September nanti. Indonesia menjadi tuan rumah grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Turnamen ini saya gunakan sebagai ajang sasaran antara untuk mengikuti Piala Asia U20 di bulan September, tutur Indra.